Oke, teman-teman, saya akan membahas ada 5 tips buat teman-teman yang mau lulus ujian proposal. Tapi saya disclaimer dulu, 5 tips ini versi saya sebagai dosen yang sering sudah beberapa kali menguji mahasiswa dalam ujian proposal maupun dalam ujian hasil maupun dalam ujian munakasyah. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel ini supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya memperbaharui konten-konten saya. Nah, dari 5 tips ini ternyata di poin kelima ini yang paling sering diabaikan oleh adik-adik mahasiswa. Kita mulai saja, apa saja tips dari saya supaya teman-teman kalau ujian proposal itu lulus. Nah, ini yang pertama. Tapi teman-teman harus pahami dulu bahwa ujian proposal itu sesungguhnya membutuhkan persiapan yang matang. Jadi baik dari segi isi proposalnya teman-teman maupun yang berkaitan dengan kemampuan presentasi. Karena terkadang ada mahasiswa yang dari segi tugas-tugas dia mampu mengerjakan, tetapi ketika diminta untuk berbicara terkadang mereka memiliki keterbatasan. Nah, sementara dalam ujian proposal keterpaduan itu harus dimaksimalkan. Dari segi tulisannya teman-teman bagus, tapi teman-teman harus juga mampu mempresentasikan tulisannya teman-teman. Anggap saja proposal itu. Nah, yang pertama adalah ini. Teman-teman harus pahami proposalnya secara mendalam. Ini sih sebenarnya kunci dari semuanya ya sebenarnya. Kalau teman-teman pahami proposalnya, insya Allah rasa takut, rasa ragu itu tidak ada. Dan semua pertanyaan penguji tentunya ya berkaitan dengan isi proposalnya teman-teman. Kalau teman-teman kuasai, dipastikan setiap pertanyaan dari Dewan Penguji mestinya sih bisa teman-teman jawab. Itu yang pertama, yaitu pahami proposalnya secara mendalam. Ini kuasai semua isi proposal termasuk teori, metode, dan relevansi penelitian. Nah, teman-teman juga harus antisipasi pertanyaan dosen penguji dengan menyiapkan jawaban berdasarkan referensi yang kuat. Jadi apapun yang teman-teman tulis, kalau yang berkaitan dengan referensi ya mestinya harus jelas teman-teman. Kemudian pastikan ada landasan teori dan penelitian terdahulu ya, tentunya untuk mendukung argumentasinya teman-teman. Nah, ini poin pertama ya, ini baru 1 poin. Ya, teman-teman harus pahami proposalnya secara mendalam. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus memperbaiki proposal sebelum ujian. Nah, memang sih idealnya sebelum mendaftar ujian teman-teman harus memperoleh tanda tangan dari pembimbing dulu. Nah, tanda tangan dari pembimbing idealnya kan sebagai menunjukkan bahwa proposalnya teman-teman ini sudah lolos sensor, sudah layak diujiankan. Tapi pada faktanya dalam seminar proposal terkadang pembimbing itu menemukan beberapa masukan, catatan yang mereka lakukan di saat bimbingan itu ternyata di saat presentasi tidak diperbaiki. Kadang alasannya salah print out lah dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu ketika seminar proposal sudah dilakukan tidak ada lagi istilah salah print out, lupa edit dan lain sebagainya. Teman-teman harus tampil maksimal. Nah, perbaiki proposal sebelum ujian. Pastikan proposal atau yang ditampilkan itu yang di-store ke para penguji adalah proposal editan terakhirnya, jangan sampai keliru teman-teman ya. Nah, pastikan struktur proposal sesuai dengan format yang ditentukan oleh kampus. Kemudian teman-teman cek kembali kesalahan tata bahasa, ejaan, dan format penulisan, karena ini paling banyak sekali ditemukan, soal tipe lah dan sebagainya. Kalau proposalnya teman-teman penguji menemukan ada kesalahan kata, tata bahasa, ejaan, bahkan tipe, ini sepele, tapi Dewan Penguji akan menganggap teman-teman tidak serius dalam menulis proposal dan akan menjadi catatan tentunya. Kemudian konsultasikan dengan dosen pembimbing sebelum ujian dan untuk mendapatkan masukan. Ini sudah kita bahas. Ini poin kedua, teman-teman. Poin kelima itu yang paling sering saya dapati diabaikan oleh kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa. Dan yang ketiga apa? Nah, teman-teman harus mempersiapkan presentasi dengan baik. Saya sudah buat beberapa template PowerPoint presentasi seminar proposal. Teman-teman yang mau dapatkan templatenya, saya sudah jelaskan juga bagaimana merumuskan PPT dengan baik untuk seminar proposal. Nonton saja video saya sebelumnya. Bahkan saya janjikan akan memberikan template itu secara cuma-cuma. Oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan
tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya mendapatkan notifikasi ketika saya membuat konten terbaru. Oke, persiapkan presentasi dengan baik. Teman-teman, buatlah slide presentasi yang ringkas, jelas, dan tidak terlalu penuh dengan teks. Karena teman-teman presentasinya menggunakan PowerPoint, maka isi PowerPoint-nya itu cukup poin-poin saja supaya teman-teman banyak porsinya untuk menjelaskan. Nah, karena banyak juga yang membuat PowerPoint, pada faktanya dikopas semua yang ada di latar belakang. Padahal tidak mesti seperti itu. Di latar belakang atau konteks penelitian dibuat poin-poin saja. Misalnya fenomenanya apa, 1 ini fenomenanya, masalahnya apa, 2 ini fenomenanya, dan lain sebagainya. Tidak perlu satu latar belakang dikopas di PowerPoint-nya. Kalau seperti itu nanti ya pengujinya akan menilai, wah ini tidak maksimal nih presentasinya. Kemudian teman-teman, latih penyampaian presentasi agar lancar dan tidak terbata-bata. Penting ya, teman-teman harus meluangkan waktu sejam, 2 jam, atau sehari untuk latihan presentasi. Supaya apa? Supaya ketika seminar proposal teman-teman memang terlihat siap. Supaya pada saat presentasi tidak terlalu sering melirik ke PowerPoint-nya, tidak terlalu, supaya kentara dia memang menguasai. Karena kalau terlalu sering melirik ke PowerPoint, maka akan menunjukkan bahwa teman-teman kayaknya tidak siap nih, tidak dikuasai nih materi proposalnya. Selanjutnya, gunakan intonasi yang meyakinkan dan bahasa yang formal tapi tetap komunikatif. Ini penting supaya teman-teman terlihat profesional. Ini yang ketiga. Kita lanjut ke 4. Nah, kuasai teknik menjawab pertanyaan. Ini trik sih sebenarnya teman-teman. Ya, dengarkan pertanyaan dengan baik sebelum menjawab. Banyak teman-teman mahasiswa itu di konten-konten YouTube maupun di konten TikTok saya mengatakan bahwa seminar proposal itu menakutkan. Nah, kalau pernyataannya seperti itu, sebenarnya itu sudah awal dari kegugupan. Nah, padahal seminar proposal tidak semenyeramkan yang teman-teman bayangkan. Santai saja teman-teman, tidak perlu khawatir. Karena semakin khawatir, pada akhirnya nantinya teman-teman semakin tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, tenang saja, tidak perlu khawatir. Yang pasti teman-teman ketika ditanya, dengarkan baik-baik pertanyaan supaya teman-teman bisa menjawab. Nah, kedua, jika tidak yakin, jangan langsung menjawab. Jangan langsung menjawab kalau tidak yakin teman-teman. Tapi cobalah ambil waktu sebentar untuk berpikir sejenak. Kalau perlu sebelum menjawab, tarik nafas dulu, kemudian dihembuskan, tenangkan diri supaya pikirannya itu terbuka, supaya rasa gugup itu hilang. Karena kalau teman-teman sudah gugup, ya yakinlah mentalnya pun akan drop dan teman-teman mungkin akan ngeblank. Mungkin semalam sudah belajar, semalam sudah dikuasai, tapi karena paginya ngeblank bahkan tidak sarapan, wah itu sudah menjadi masalah dan nantinya ya seperti biasa ya teman-teman, ngeblank ya, padahal dikuasai tapi tiba-tiba materinya hilang semua. Dan selanjutnya adalah jangan hanya membantah kritikan, tapi tunjukkan pemahaman dan kesiapan untuk merevisi jika diperlukan. Bukan juga ketika penguji bilang ini itu teman-teman iya saja. Boleh teman-teman sesekali memberikan klarifikasi, sesekali memberikan konfirmasi, tapi harus menunjukkan kesiapan bahwa teman-teman setuju dan mau merevisi jika diperlukan. Nah, ini yang saya katakan tadi yang paling sering diabaikan. Persiapkan mental dan fisik. Ya, teman-teman harus istirahat yang cukup sebelum ujian agar tetap fokus. Kemudian teman-teman harus datang tepat waktu dengan membawa semua dokumen yang diperlukan. Percaya diri dan tetap tenang saat ujian berlangsung. Nah, yang pertama, istirahat yang cukup sebelum ujian agar tetap fokus. Saya pernah menguji bahkan sampai mahasiswanya itu nyaris pingsan. Ini pernah terjadi karena mungkin 1 minggu terakhir dia fokus belajar, begadang, sampai pada malam terakhir dia mungkin masih begadang, dan paginya itu ke kampus tanpa sarapan. Masalah ini. Mungkin dari segi referensi wawasan, pengetahuan, penguasaan kalian sudah miliki. Tapi ingat, kesehatan fisik itu juga penting. Nah, di balik kebugaran, kesehatan fisik, jiwa itu ada koneksivitasnya. Kalau tubuh atau fisiknya teman-teman tidak sehat, maka akan berpengaruh ke psikologinya teman-teman, akan berpengaruh ke jiwanya teman-teman. Teman-teman mudah gugup, mudah sakit ketika fisiknya tidak bagus. Jadi harus jaga fisik. Boleh begadang, tapi ingat, saran saya 1 hari sebelum ujian itu sudah harus istirahat full, supaya di saat ujian teman-teman tetap fit. Kemudian datang tepat waktu teman-teman. Kalau tidak tepat waktu,
teman-teman terlambat, psikologinya penguji itu akan berbeda. Bahkan terkadang ada beberapa penguji yang tidak senang dengan mahasiswa yang tidak disiplin. Nah, itu awal-awal kegentingan itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ujiannya jam 9, ya upayakan 1 jam atau 30 menit teman-teman sudah hadir di program studi. Kemudian percaya diri dan tetap tenang saat ujian berlangsung. Oke, poin 5 ini penting, semuanya penting sih. Teman-teman jangan lupa kalau mau ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Akan saya jawab satu persatu. Kalau minta tutorial lainnya boleh, nanti saya akan buatkan videonya. Yang penting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mau share juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.